Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mengajar Anda masalah pelajaran pemrograman dan mikrokontrol. Untuk anak-anak semuanya, sehat semuanya hari ini? Oke, bisa mengikuti pelajaran hari ini? Mari kita sama-sama kita laksanakan. Ya, ini kita masuk materi yang pertama adalah algoritma dan logika pemrograman. Yang untuk selanjutnya nanti akan masuk ke pemrograman di dalam mikrokontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan masuk ke materi pelajaran pemrograman dan mikrokontrol. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama adalah algoritma dan logika pemrograman. Algoritma yaitu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang disusun dengan sistematis. Sedangkan program yaitu kumpulan instruksi perintah untuk komputer dengan bahasa tertentu yang berfungsi menghubungkan user dengan komputer. Yang dimaksud dengan user adalah Anda, pemakai, sedangkan komputer adalah alat yang digunakan untuk memprogram nanti. Bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop. Setiap langkah atau step by step harus jelas dan pasti. Boleh tidak ada input, tetapi harus memiliki output, minimal satu output. Jadi pada prinsipnya Anda harus sudah tahu ada di dalam pemrograman, itu ada input dan pasti ada output. Output ini merupakan solusi akhir dari penyelesaian masalah. Jadi misalnya nanti Anda memprogram kepengen membuat tulisan berjalan, berarti outputnya adalah tulisan berjalan. Kalau misalnya Anda membuat program, outputnya nanti adalah lampu bang hijau misalnya, merah kuning hijau, otomatis ya nanti outputnya adalah lampu merah kuning hijau. Secara efektif atau tepat guna membutuhkan waktu singkat dan memori yang sedikit. Jumlah langkah harus ada batasannya, baik ada solusi maupun tidak. Kemudian terstruktur, namanya terstruktur itu berarti runtut, urut, dan jelas. Ya. Nanti langkah-langkah dalam membuat program. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Masalahnya kita definisikan dulu. Kemudian menentukan solusi. Terus memilih algoritmanya, alur ceritanya, kemudian menulis program. Setelah ditulis diuji coba programnya, kemudian mendokumentasikan, dan yang terakhir adalah merawat program atau menguji coba langsung atau di dalam praktek nanti. Penulisan algoritma nanti ada beberapa, bisa menggunakan kalimat deskriptif, bisa menggunakan flowchart atau disebut dengan diagram alur, bisa juga menggunakan pseudo code atau kode semu. Kalimat deskripsi ya, atau deskriptif adalah menggunakan untaian kalimat untuk menjelaskan langkah-langkah. Contoh misalnya program ganjil genap, misalnya saja diberikan sebuah bilangan bulat positif X untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap. Algoritmanya adalah jika X habis dibagi 2, maka tulis genap. Jika tidak, maka tulis ganjil. Ini contoh antara program dan algoritma. Jadi kalau Anda misalnya membuat program untuk mengetahui bilangan itu ganjil atau genap, itu namanya programnya nanti. Kemudian algoritma matematikanya adalah jika X habis dibagi 2, maka tulis genap. Jika tidak, maka tulis ganjil. Berarti kalau tidak bisa dibagi 2 berarti adalah
ganjil. Kemudian flowchart. Flowchart adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan aliran, arus, atau langkah-langkah di dalam pemrograman. Contohnya seperti ini. Mulai, itu berarti tanda kotak. Ya, kemudian baca X, tanda kotak. Kemudian ada segitiga atau gambar kupat, ya, atau gambar belah ketupat. Itu X mod 2 sama dengan 0. Berarti kalau ada bilangan itu bisa dibagi 2 adalah 0. Maka itu adalah genap. Kalau tidak, berarti adalah ganjil. Kemudian kalau genap nanti turun ke bawah, ditulis genap. Kalau tidak, tulis ganjil. Maka program selesai. Ini urutannya. Urutan seperti ini disebut dengan flowchart. Kemudian menggunakan kode-kode untuk menyatakan langkah-langkah. Kode-kode ini adalah hampir sama dengan nanti bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman contohnya deklarasi itu adalah pernyataan X sama dengan integer. Algoritmanya adalah read X, berarti bacalah X. Jika X mod 2 sama dengan 0, then apakah X harus dibagi 2? Ya, jika ya, maka write, tulislah genap. Jika tidak, else, write ganjil. Jadi ini dalam program kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi harus menggunakan bahasa aslinya, yakni adalah bahasa Inggris. Ya, jadi ada if, else, ya, write. Ini contohnya seperti itu. Lambang-lambang flowchart, ya. Nanti tolong diingat-ingat, flowchart yang paling atas ini adalah mulai atau selesai, disebut dengan terminator. Itu adalah gambarnya adalah oval, ya. Oval itu gambar bulat, gambar kotak tapi melengkung, ya, gambar bulat lonjong. Kemudian tanda panah itu adalah aliran data. Kemudian ada jajaran ginjang adalah input atau output. Kemudian ada kotak adalah proses. Kalau ada keputusan, decision, itu adalah belah ketupat. Itu adalah pencabangan, berarti ada keputusan ya atau tidak, gitu. Kemudian pemberian nilai awal suatu variabel, bentuknya seperti itu, seperti gambar segi 6. Kemudian kalau memanggil atau fungsi call, nanti mengulang-ulang itu namanya fungsi call. Gambarnya kotak, ada garis kanan dan kiri seperti itu. Kemudian connection, sambungan istilahnya. Selanjutnya ada gambar bulat, connection di halaman lain, gambar kotak ada panahnya itu. Kemudian ada sequence proses berikutnya, dan pengulangan, ya, seperti ini. Pengulangannya ada syarat, pengulangannya apa, bagian yang diulang, dan kemudian pencacah. Contoh, di dalam kasus menghitung luas segitiga, ya. Kalau kita menghitung luas segitiga, algoritmanya adalah masukkan alas, kemudian masukkan tinggi. Ya, hitunglah luas. Rumus luas adalah setengah alas kali tinggi. Maka cetaklah L, cetaklah luas. Ini secara algoritma. Kemudian secara program, diagram alurnya kita mulai. Kemudian masukkan alas, masukkan tinggi. Kemudian masukkan rumus L sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian dicetak, selesai. Itu langkah-langkah mengerjakan luas segitiga. Beda antara algoritma dan pseudocode untuk akses mencari luas persegi panjang adalah seperti ini. Kalau misalnya algoritma masukkan panjang, misalnya pseudocode atau bahasa pemrogramannya adalah input panjang. Algoritma misalnya masukkan lebar, pseudocode-nya adalah input lebar. Algoritmanya nilai luas adalah panjang kali lebar, maka pseudocode adalah luas. Ini ada tanda panah ke kiri, enter, panjang kali lebar. Kemudian tampilkan luas, berarti di dalam pseudocode adalah print luas. Contoh lain, misalnya ini jika sudah selesai cetak, invoice, maksudnya jika berarti if, ya, if kondisi selesai, done selesai berarti then print invoice. Ya, jika sudah selesai cetak invoice. Kalau pseudocode-nya adalah if kondisi selesai,
down then print invoice. Kalau misalnya algoritmanya adalah nilai A dibagi dengan 2, A ya, panah ke kiri, A dibagi dengan 2 atau /2. Ya. Kemudian ada jika nilai A lebih besar dari nilai 2, maka nilai A dikalikan 3. Berarti di dalam pseudocode, if A lebih besar daripada 2, then A kali 3. Ya, gitu. Kemudian kalau dua bilangan A dan B misalnya, cari bilangan yang terbesar. Contohnya dalam pseudocode, if berarti jika A lebih besar daripada B, then press else print B. Ya. Carilah bilangan yang paling besar. Dan seterusnya. Ya, nanti dipelajari lebih lanjut. Sebenarnya tidak ada urutan pengikat tentang penulisan algoritma ataupun pseudocode, karena fungsi kedua hal ini adalah untuk memudahkan seorang untuk menggambarkan urutan suatu kejadian. Sedangkan untuk menggambarkan urutan suatu kejadian, maka programmer ya, atau para programmer itu berfungsi sebagai dasar alur pembuatan program, di mana dapat merepresentasikan alur cerita dan dari klien tentang kebutuhan dasar dan sebuah program, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jadi pseudocode bisa dikatakan juga sebagai algoritma yang sudah sedikit digabung dengan bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Ya. Contoh, terdapat dua buah ember A dan B masing-masing memiliki isi yang berbeda. Tuliskanlah algoritma untuk menukarkan isi masing-masing ember tersebut. Maka secara urut algoritmanya adalah seperti ini. Untuk menukar air dari ember A ke ember B dibutuhkan satu ember kosong, yaitu C. Ya, jadi nanti kita punya 3 ember. Ember A, ya, kemudian ember B dan ember C. Ember A isi penuh air, ember B isi penuh air, ember C adalah kosong. Air yang ada di ember A kita pindah dahulu ke ember C. Ya, sekarang berarti ember A adalah kosong. Kemudian isi yang ada di ember B kita pindah ke ember A. Ya, berarti sekarang ember A adalah terisi, ember B adalah kosong. Kemudian isi yang ada pada ember C kita pindah ke ember B. Sehingga ember A dan ember B sudah terisi dan airnya otomatis sudah tertukar, sedangkan C juga menjadi kosong lagi. Ini algoritma untuk memindah air dari ember A ke ember B. Ya, Bapak tetap butuh ember yang namanya ember C. Nah, secara flowchart, ya, flowchartnya kita mulai, kemudian baca A, B, C. Kita algoritmanya tadi adalah ember A, ember B, dan ember C. Kemudian C sama dengan A, berarti EC dipindah di A, dipindah di C, A dipindah di B, B dipindah C, gitu. C sama dengan A sama dengan B, B sama dengan C. Karena nanti volumenya sama. Kemudian kan tampilkan A dan B. Kalau A dan B sudah penuh berarti selesai. Nah, kalau di pseudocode, ya, pseudocode, maka kita perlu yang namanya deklarasi A, B, dan C adalah integer. Ya, kemudian algoritmanya adalah A sama dengan 2, B sama dengan 5. Ya, jika A isinya adalah variabel A sudah dipindah ke variabel C, kemudian A ke B adalah isi yang ada di variabel B sudah dipindah ke variabel A. Kemudian B panah C, isi yang ada di dalam variabel C sudah pindah ke variabel B. Sehingga A, ya, kalau misalnya A tadi isinya 2, kemudian B isinya 5, sekarang A sudah berisi 5 dan B sudah berisi 2. Itu secara pseudocode-nya. Demikian sedikit tentang pengenalan algoritma. Silahkan dilihat-lihat berkali-kali biar nanti pemahamannya lebih jelas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.